Selamat datang di Brick House Football. Halo Ler, balik lagi sama gue Julius dan gue Stefano. Hari ini kita mau bahas apa nih, Jul? Ya, agak dingin hari ini emang ya. Bahas kenapa lu kedinginan dulu nih? Kenapa lu kedinginan? Karena di suatu liga yang sangat megah, ada satu tim bernama Inter yang sedang ada di pucuk kasta klasemen sementara Liga Italia. Pembucak klasemen. Dengan perbedaan sampai kita syuting hari ini ada 4 poin. Boleh. Bahkan boleh. di atas tim lo, sorry ya. Ya oke lah. Yang raja 9 tahun berturut-turut itu. Masih bisa dikejar, walaupun ini menurut gue memang pencapaian Inter terbaik kayaknya nih ya. Selama 10 tahun terakhir kayaknya akhirnya Inter mengugulinya cukup jauh dari beberapa rival. Tapi kita nggak mau bahas itu sebenarnya. Ya, lo nggak boleh. Seperti ada di layar belakang kita hari ini, pasti udah tahu dong. Kemarin udah terjadi drawing 16 besar Europa League. Yoi, liga terbaik, Eropa terbaik. Iya dong. Kenapa terbaik? Kan ada MU-nya dong. Iya, bener. Semua yang ada MU-nya akan jadi liga Eropa terbaik. Dan sesuai hasil drawing, seperti kita tahu, ada sebuah pertandingan klasik. Klasik. Iya. Ya. Antara MU melawan AC Milan. Itu seru banget. Seru banget. Zaman dulu ada zaman Kakak, zaman itu pertandingan Pirlo, Rooney, Ronaldo, Enzo Nabra. Iya. Itu bakal seru kalau 2006-2007 ya. Iya. Kita Sayangnya, masih SMA kali ya? SMA tuh itu kayak kita sekitar 14 tahun lalu tuh Iya. partainya tuh. Yang sekarang sudah turun kasta. Dua-duanya jadi tim semenjana, walaupun nggak semenjana. Dua-duanya sekarang runner up di liga masing-masing ya? Klasemen masing-masing ya? MU, iya. Runner up, pasti 4 besar lah. Ya, top 4 lah. Ya, top karena 4. sewaktu-waktu bisa berubah ini. Jadi, untuk di drawing 16 besar nih memang MU sama Milan yang paling bisa dibilang partai big match-nya sih. Iya. Memang hari ini kita mau bahas Europa League, tapi khusus MU lawan Milan. Karena yang lain mah juga Europa League ya, apa juga yang mau dibahas? Ini kayak bingung. Kayak ini. Final duluan ini. Gua tahu nih hari ini ada request khusus dari lo pasti nih sampai kita bikin spesial Europa League nih. Memang karena Big Boss kita adalah penggemar Milan, yang satu juga penggemar MU. Jadi terpaksa saya di sini ya hanya ikutan aja udah. Ya, tapi kan Anda juga sering ngerasain dulu Europa League. Kalau ngomongin senioritas Inter Milan sama MU kan Inter lebih senior Europa League-nya. Iya. Nah, kita ngomongin ke permainan nih. Menurut lo nih, setelah lo lihat hari Jumat kemarin drawing keluar MU lawan Milan. Lo Kalau gimana? gue Terkejut atau was-was atau deg-degan? enggak sih. Masih tenang aja karena gue ngerasa MU bakal lolos lawan Milan kayaknya bukan suatu halangan yang berat nampaknya. Sebenarnya gue juga kalau mau suruh belain Milan males juga ya. Tapi kalau lo merajalela sendirian ngomong tentang MU kan gak enak juga ya. Oke. Gue sekali-sekali gue ngomongin. Pengamat netral ngomongin Milan. Milan musim ini lagi oke loh. Lo masa nggak ada gentar-gentarnya? Enggak, Mereka main sebagai tim. Mereka punya leader namanya Zlatan Ibrahimovic. Yang lagi on fire lah kalau kata fans Milan. Oke, ini sebelum ini Zlatan. Eropa terakhir dia apa? Sebelum Milan. Dia main di MU. Iya, habis itu kan dia ke LA baru ke Milan ya. Ya di MU aja udah dibuang ke pemain kualitas kayak gitu. Ya karena itu kan cedera waktu itu. Tapi kan udah dia sembuh cedera pun sempat dimainin juga udah. Yang itu kan lu pakai bekasan MU lu. Milan tuh cuma pakai bekasan MU cuy. Nah, yang menarik juga di duel ini pembuktian antara dua kiper terbaik ya. Versi Italia adalah Gigi Donnarumma dan versi David De Gea dari MU sendiri ya David De Gea kan ya memang beberapa kali jadi kiper terbaik juga di Liga Inggris kan. Enggak dunia ya? Ya dunia juga. Ya itu masih. Soalnya kalau gue mau bilang David De Gea di dunia, kalau di Spanyol masih suka blunder soalnya di timnas. Ya. Walaupun backnya jago-jago loh kalau di Spanyol oke lah, bukan jago. Dia mesti dapat back Maguire dulu bro. Punya Maguire dulu bro. Nah kalau dari MU sendiri kira-kira yang bakal
Ole ini bakal kayak gimana sih mainnya lawan Milan menurut lo? Apakah akan lebih defense? Gue rasa sih MU bakal lebih nyerang ya. Gue ngelihat kayak kita ngomong tren Europa League aja ya. Di lawan Sociedad aja menangnya ya walau second leg. Yang second leg-nya hancur-hancuran, nggak hancur-hancuran maksudnya ya finishingnya parah banget. Tapi kan maksudnya peluang. Ada juga tuh yang lucu yang apa? Lindelof terbang. Iya. Kena apa lututin orang kan. Tapi peluangnya ada lah gitu loh. Walaupun gagal ini mungkin udah kepedean 4-0 kayaknya. Jadi mana nggak mau terlalu. Menurut gua Ole bakal serius nggak lawan Milan nanti nih? Pasti. Apalagi karena Liga Inggris jauh lebih susah menurut gua untuk dibikin juara dibanding Europa League MU. Kansnya ya. Ya setelah musim lalu secara mengejutkan kalah lawan Sevilla ya. Ya Sevilla rajanya. Iya. Cuman kan waktu itu yang diunggulkan sebenarnya MU. Di atas kertas MU harusnya unggul. Lumayan. Dan finalnya juga itu. Iya, harusnya juga memang tim lawannya yang jadi unggulan. Di atas Sevilla ketemu siapa? Inter. Tanya dong yang gol ketiga siapa yang gol ketiga? Lukaku. Tapi ke gawang sendiri. Itu. Ada di semua tim. Nah, kalau dari lo sendiri, Milan tuh ada yang perlu diwaspadain nggak? Atau nggak ada sih sebenarnya? Biasa-biasa aja timnya. Nggak ada sih. Menurut gue gini, ini pertimbangan gue ya ngeliat. Zlatan memang bintang, tapi kalau ngomong di Liga Inggris saya waktu main di MU aja dia udah nggak galak. Maksudnya udah nggak kuat lah untuk ngadepin klub-klub Liga Inggris. Yang dilawan Milan sekarang adalah MU yang notabene klub Liga Inggris kan. Karena waktu dia di MU, gue bisa bantah kalau yang ini nih. Karena waktu dia di MU, dia itu main masih disuruh Mourinho untuk track back, bantu defense. Ya. Karena Mourinho, zaman dia emang Mourinho kan. Sedangkan di Milan, dia benar-benar rajanya. Dia yang disuplai. Dia pasti beda. Di depan aja. Ya bantu defense untuk ngepres pas di depan, pas track back sih gue jarang lihat dia track back ya, kecuali pas corner dia mundur. Ya cuman ya itulah ya, mungkin Pioli sekarang udah memaksimalkan dia sesuai dengan umurnya. Jadi menurut gue masih ada lah Milan. Ini gue rasa sih partainya bakal seru sih. Milan juga kayaknya kalau memang dia benar-benar mau dapat piala musim ini ya fokusnya di Europa League. Hah? Maksudnya gimana? Udah jadi menurut lu kan juara Serie A-nya udah ketutup lah. Pantung main bola kok dibantai 3-0. Di kandang. Kan 2 sama kandangnya kan. Iya, tapi kan kontrak bareng. Ya tapi kan itu jatahnya home siapa. Iya, bener sih. Bangga lah dikit lo. Kapan lagi lo menang lawan ini MU nanti ketemunya ini loh. Sekarang Romagnoli kan belakangan menurun. Pioli akhirnya sekarang udah mulai turunin pemainnya Chelsea yang jago banget itu, Kak Tomori. Gue mau ngomong kalau lu salah lagi tadi. Tomori dibuang Chelsea jadi inti di Milan. Gimana mau jago tim lo? Iya kan. Tapi gue harus dukung Milan. Ya memang kayaknya di atas kertas. Kalau materi kan lu coba lihat deh. Iya. Kalau dia materi pemain deh. Kita bandingin dari lini per lini ya. Donnarumma sama De Gea. Ya Donnarumma belum kebukti lah. De Gea anggap aja sama. Ya anggap aja sama. Dari back kanan dulu, back kanan ya. Davide Calabria dengan Wan-Bissaka. Yang satu jago tackling, yang satu ofensifnya bagus lah. Lalu megang mana? Pasti Wan-Bissaka lah. Wan-Bissaka lah. Gue kalau ini nggak gini deh. Kalau gue ngeliat tekniknya masih bagusan Calabria sih. Kecuali kalau Pioli tiba-tiba mainin Dalot ya. Dalot XMU, Dalot. Kan masih pinjaman juga itu, bukan X dong. Akan X kayaknya. Dia tidak berkembang. MU beli back terus, back sayap terus, back tengah lu nggak perbaikin tuh ya. Bangsat Maguire. Ya, back kiri. Back kiri gue masih lebih megang back kirinya Milan sih, Theo Hernandez. Luxio juga lagi ngaceng. Ini Luxio juga lagi bagus banget sih performanya. Untuk back. Nggak, tapi gue masih megang Theo Hernandez sih. Oke. Kalau di back tengah, ada Higuain, Lindelof ya pastilah ya. Setelah ngelihat dia terbang di Sociedad lututin muka orang itu. Tapi kemungkinan kayaknya kalau di Europa League bakal. Nah, kalau di Milan sendiri ada ya tadi kita udah sebutin sih. Tomori kemungkinan besar
karena Romagnoli lagi turun. Padahal Romagnoli dulu kata fans Milan tuh the next Nesta, pakai nomor Nesta 13. Bacot. Sekarang dimaki-maki, fans Milan. Nah, back tengah satu lagi tuh Simon Kjaer, kalau kata Simon Kjaer, kayak gimana sih ngomongnya itu? Dia dulu di klub sebelumnya udah pernah kalah sama MU. Oh, pernah di Fenerbahce yang berantem sama Ibrahimovic ya? Ibra masih di MU, dia masih di Fenerbahce. Iya, berantem. Iya. Formasinya sebenarnya sama nih MU, sama Milan, 4-2-3-1. Nah, duanya itu biasanya karena Benacer tuh lagi cedera, biasanya dia taruh Tonali sama Casey kuat sih. Iya, traktor. Nah, kalau di MU sendiri kira-kira siapa? Dia tengahnya suka gonta-ganti sih. Kalau Pogba, feeling gue gimana? Fred ya kayaknya, Fred satu tempat. Fred pasti. Sama McTominay. McTominay oke. Kalau tengah, tapi gue masih megang MU sih. Iya sih, kayak karena Tonali ini masih belum masuk. Tonali nggak bisa dibandingin sama. Casey-nya bagus. Tonali itu masih sebatas wonderkid, kalau kita main di FM tuh masih wonderkid doang, belum kebukti apa-apa. Yang calon harga mahal. Iya, calon harga mahal. Belum tentu sukses juga. Nah, biasa juga pakai 3 nih, sama nih. 3 depan. Iya. Di kanan, gue agak bingung nih, Milan tuh di kanan suka pakai ganti-ganti soalnya. Ada Leao, feeling gue ya di kanan tuh Leao, dari kanan Leao, di tengahnya itu Hakan Çalhanoğlu, di kirinya Rebic. Nah, kalau di MU tuh MU juga ganti-ganti kan belakangan ini. Ganti-ganti selalu, hampir selalu. Ntar Pogba-nya di kiri lah. Iya. Ntar Bruno ada kan nggak Van de Beek main nih? Van de Beek main. Mungkin biar nggak ngambek. Tapi belakangan dimainin mulu kan dari bench, tapi karena gaya mainnya belum kelihatan efektif aja, gitu-gitu aja. Satu spot di belakang striker tuh udah pasti Bruno. Di kanannya, kirinya ini yang masih nggak tahu ya. Mungkin bisa Pogba, bisa Mason Greenwood ya. Greenwood lawan Chelsea main juga kemarin. Mungkin Juan Mata. Ya. Ya. Mungkin Juan Mata, mungkin. Kirinya bisa Rashford ya. Kalau ya hampir pasti Rashford sih ya kayaknya. Depannya baru Cavani. Mungkin Cavani, mungkin Rashford, mungkin Martial. Ya. Jadi ya itu aja sih depan kiri. Nah, permasalahan MU itu memang kan di striker nih. Belakangan susah banget kayaknya nyetak gol ya. Padahal striker kan banyak ya. Dan Bruno Fernandes belakangan statistiknya lagi agak menurun loh. Ya kalau Bruno menurun kayaknya ngaruh ke semuanya ya. Sebenarnya. Atau itu sebenarnya permasalahan di finishing, bukan di Bruno-nya? Finishing, menurut gua gini, Bruno kalau menurun, passing-nya udah oke ya? Misalkan kalau MU tiap game misalkan nyetak 2 gol, Bruno-nya statistik turun, berarti yang golin bukan Bruno terus dong jadinya. Iya. Harus ada penyerang kayak, nah ini kalau Bruno terus, jadi Bruno United cuy. Penyerangnya ketergantungan jadinya. Nggak apa-apa statistik turun, tapi penyerangnya makin. Sebenarnya ini sama persis sama apa yang dialamin Milan. Milan itu sangat bergantung sama Hakan Çalhanoğlu. Begitu Hakannya mati juga mainnya. Wah, ngelayat dong. Kalau Hakannya mati, keluarga sedih. Iya benar juga sih. Keluarga Çalhanoğlu sedih dong. Dia orang Turki kan? Çalhanoğlu. Jangan. Keluarganya kan tulang punggung keluarga. Iya. Enggak lah, keluarga yang lain masih ada yang jualan es krim makanya yang itu. Es krim tuh. Yang kalau ditarik. Kesel itu kalau lagi di mall terus kita mau ambil, tadi geplak abang-abangnya. Di mall mana? Di mall mana dulu? Dulu ada mall-mallan gitu lah. Ya, lu di luar negeri ya? Enggak ada. Ngomong-ngomong soal luar negeri nih, Anda kayaknya pakai baju tradisional. Oh, si nyambung. Ini baju adat saya. Ini baju adat kami. Kenapa nih pakai baju ini? Karena memperingati Cap Gome kemarin? Enggak dong. Apa tuh? Cap Gome kan udah akhirnya Imlek tuh. Iya. Imlek udah nggak dirayakan lah setelah Cap Gome itu. Nggak valid lah dengan Imlek. Imlek kan kongsi sudah tidak ada angpau. Tapi ini saya sedang berduka cita untuk salah satu aktor senior, senior dari Hong Kong ya. Ang Mantat atau iya tuh dulu zaman kecil pasti yang suka nonton film di rumah di TV-TV kita kan pasti ada muka beliau tuh.
Kalau gue FIFA nih ya, Iya. gue akan masukin dia jadi pelatih kedua terbaik di dunia sepanjang sejarah. Ada tuh kalau lo main FIFA atau PES kan ada Adidas All Star Iya. atau PES Legend gitu kan. Iya. Harusnya itu masuk tuh. Itu pelatih legendaris sih menurut Itu gua. kalau anda pernah nonton Shaolin Soccer, Iya. itu pelatih yang ngajarin Stephen Chow Iya. segala macam tuh ang mantap tuh, golden leg. Semuanya pemainnya nggak bisa main bola sampai akhirnya dibikin juara sama dia. Iya, itu the best. Pelatih the best. Iya, Alex tuh. Ferguson tuh. Kita mau bahas tim yang lain atau mau lanjut balik lagi nih? Kita mau bahas tim yang lain. Balik MU dulu. Eh. Gue mau ngomongin prediksi lu deh. Lolos, siapa lolos? Gue mau bilang Milan nggak lolos, tapi itu berpengaruh kepada Serie A, harus gue akui. Begitu Milan nggak lolos, dia fokusnya cuma di Serie A. Saya deg-degan dong. Makanya saya mendukung Milan lolos. Kita dukung aja lah, nggak usah prediksi ya. Iya, saya dukung Milan. Kalau mau objektif gitu nonton channel lain aja. Kita subjektif aja. Iya. Kita ngomongin Nah, lo pasti harapan. Iya, Kita iya. ngomong harapan aja ya. Harapan gue Milan lolos sih. Harapan gue MU yang lolos. Nah, selain harapan kita berdua kan nggak seru nih. Kita juga udah punya beberapa. Tadi gue udah keliling-keliling nih sekitaran sini nih, sekitaran tempat syuting kita, untuk nanya-nanya bagaimana prediksi ataupun harapan mereka tentang MU lawan Milan. Ya. Kita masukin aja di sini ya. Ya, Lep, masukin Lep. Yo, selamat datang di Brick House Football. Kali ini gue di depan kontainer barunya, kontainer bukan sih namanya ini, kontainer barunya Brick House. Hari ini gue berencana nanya-nanya orang sekeliling tentang hasil drawing 16 besar Europa League. Apalagi ada big match itu, ada MU lawan Milan. Anak lama nih biasanya nih dua-duanya. Yuk kita cari orang yang bisa kita tanya. Kita mau nanya-nanya nih Apa itu? sama abang nih. Oh, Abang iya, namanya iya. apa nih, Bang? Reja, Bang. Abang udah tahu belum hasil drawing Europa League Oh, udah yang MU lawan Milan nih? Oh, Kira-kira nih abang dukung siapa nih, Bang? ya, lu nggak perlu tanyain lah. MU lah, jelas jauh. Kenapa nih kira-kira? Karena ya dari segi apa namanya? Dari segi permainan sekarang MU lebih dominan lah, dan AC Milan kalau menurut gue di Liga Italia ya sedikit menurun lah, apalagi dengan apa namanya? Posisi Ibra dan udah tua juga kan, intinya MU lah jauh lah. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, itu dari Abang Reja. Thank you, Bang ya. Siap. Makasih, Bang. Sama-sama, Bang. Oke, kita cari-cari lagi. Nah, sekarang gue udah balik lagi di sebuah ruangan, nggak tahu di mana ini. Gue ketemu sama salah satu salah satu orang, katanya sih dia fans Milan. Bang, namanya siapa, Bang? Robert. Robert. Kira-kira udah dengar kan Europa League 16 besar drawingnya Milan lawan MU? Dengar dong. Kira-kira dukung mana? Milan dong pasti ya? Pertanyaan apa ini? Milan lah. Kenapa lo yakin Milan menang? Karena tahun ini mereka paling berpeluang dengan kedalaman skuadnya. Gitu doang, Bang? Gitu aja cukup. Kurang kayaknya alasannya. Yuk, kita cari lagi. Nah, sekarang udah dapat lagi satu orang. Apa nih? Namanya siapa, Bang? Anton. Udah dengar belum ada drawing Europa League 16 besar MU lawan Milan? Yang lain gue belum dengar, tapi yang paling seru adalah Milan versus MU. Ya. Bener nggak? Kira-kira lo favoritnya siapa nih? MU atau Milan? Gak usah kira-kira, udah pasti MU. Kenapa tuh? Sekarang tren kekompakan squadnya Ole udah teruji. 9-0 pernah menang. Walaupun kemarin 0-0, tapi Rashford, striker-striker tuh udah mulai nyetel. Jadi Ibra tuh akan kesulitan lah. Oke, jadi Menang dari yakin ya MU ya? Banget. Oke, thank you, Bang. Sama-sama. Nah, ini sekarang gue lagi sama Bang Hari nih. Iya. Udah dengar belum drawing Europa League 16 besar yang baru nih? Apa? Drawing Europa League yang besar 16 besar yang kemarin. Gua nggak nonton itu sih. Waduh. Ini kasta kedua. Tapi kan Kasta kedua malah. Ngomong kasta kedua kayak gitu. tapi kira-kira kalau peluangnya MU lawan, kan nih drawingnya tuh ada MU lawan Milan. Kira-kira MU sama Milan menang mana nih? Kalau gue sih Milan sih ya. Milan. Iya. Wah, anak lama banget kayaknya. Soalnya masih teringat-ingat dengan Shevchenko. Oke. Thank you, Bang. Oke. Nah, sekarang gue sama Bang siapa, Bang? Jali lah. Oke. Jali Jota. Bang, lo udah dengar belum ada
hasil drawing 16 besar Europa League kemarin. Belum. Ada MU lawan Milan, itu kan tim-tim klasik tuh. Kira-kira lu dukung mana nih, MU atau Milan nih? Dua-duanya sih nggak penting ya. Jadi, nonton juga males. Iya. MU, Milan. Europa League doang lagi. Yaudah, Milan aja deh kalau mau suruh milih mah. Oke deh, yuk. Ketemu lagi nih, ada satu orang lagi nih. Bang, namanya siapa Bang? Ya, gue yang punya Break House Media ini. Oh iya, kenalin nih Bang Damba namanya nih. Bang, nih ada drawing 16 besar Liga Eropa. Gue tau lo sukanya tante-tante bukannya bola ya. Gue lebih senang nge-tag tante nih. Nah, kira-kira antara ada big match nih, MU lawan Milan. Kira-kira MU lawan Milan menang mana nih? Gue dari kecil fans MU. Karena gitu. Old Trafford itu tetap buat gue theater of dreams. Oke. Dan duet penyerang Andiko sama duet York masih oke sampai sekarang. Dua banget ya. Dua banget ya. Oke, jadi mudah-mudahan MU menang. You never walk alone. Nah, salah dong. Nah, itu dia tadi. Gimana? Sudah puas belum? Rata-rata tadi gua lihatnya banyakan pendukung MU ya. Itu gua rasa yang dukung Milan juga sama nostalgia masa lalu sesuai sama umur-umurnya tuh. Om-om yang tadi berkata tuh. Masalahnya ya itu dia rata-rata anak-anak mudanya pendukung Milan nih lagi mulai mencari jati diri, cari klub lain mungkin, klub-klub yang baru naik, ya kan. Aku pindah ke Manchester City, aku pindah ke Barcelona, ya kan. Cari jati diri. Aku bosan dengan Milan kalah terus, ya kan. Padahal buat yang penasaran kita ini apa sih sebenarnya? Bisa dicek di Instagram kita. Break House Media. By the way, kalau juga ada yang mau nanya, mau masukin iklan-iklan ke dalam sini, masih foto-foto kita nih. Ya kali masih foto-foto kita, pasti lo juga pengen masukin dong ke sini. Konten kita akan makin bukan cuma masuk sini, bisa masuk di sini juga, ya kali. Jadi ribet editor. Tapi kan cuan. Yang penting Cuan. Oke, kita ini aja kali ya. Lanjut ke Europa League, kita udah kelamaan nih. Karena emang itu yang penting. Itu paling penting memang sih. Kita ngebahas next pertandingannya itu ada Arsenal Olympiakos. Kita cepat aja. Arsenal tuh kayaknya emang fokusnya udah di sini lah. Ngapain lagi dia fokus di Liga Inggris kan? Iya. Udah. Ente akhir season juga 4 besar aja. Habis itu akan 4 besar gak? Nggak juga tuh. 6 besar aja ente. Europa League lagi season depan ya. Olympiakos tapi nggak boleh diremehin juga. Tapi feeling gue tetap Arsenal. Ya lolos. Lo Arsenal atau Olympiakos? Pengennya kita nggak prediksi ya. Harapan aja. Gue pengen Olympiakos. Seneng ngatain fan Arsenal. Biar konten setelah Europa League. Arsenal ngapain aja? Arteta lama-lama jadi guru penjaskes juga tuh lama-lama emang tuh. Butuh disikut lagi. Iya. Gua kirain dulu asistennya Pep Guardiola mainnya tiki taka nih, mainnya main indah. Ada tuh yang ngomong kayak gitu tuh. Wah, ini bakal bagus nih di channel lain. Ngomong peringkatnya 10. Gimana coach? Ada apa lagi? Ada Granada. Wah, sebelumnya Granada ini keren loh. Dia menang lawan Napoli. Walaupun sebenarnya gua tahu nih Napoli memang nggak fokus di Europa League. Karena memang dia lagi ngejar tiket Liga Champion kan. Itu Granada tuh. Enak tuh yang kopi. Granita boleh. Kalau mau di sini. Di satu tempat Granita udah masuk. Granada tuh ada, kalau nggak salah di Granada itu ada anaknya mantan pelatih timnas Indonesia main di situ, Luis Milla. Namanya Luis Milla juga kalau nggak salah. Luis Milla Junior kali. Iya. Granada tuh lawannya gampang, sekarang lawannya Molde. Kayaknya tuh tim-tim dari biskuit. Bukan. Molde Butter Cookies. Denmark kayaknya. Molde tuh setahu gue Swedia, soalnya ini klub bocahnya Zlatan cuy. Emang iya? Molde tuh klub bocahnya Zlatan sebelum ke Ajax. Nextnya, ada Spurs nih ketemu Dinamo Zagreb. Itu timnya Modric dulu bukan sih? Iya, tim Modric dulu. Modric, Brozovic, ya itu situ semua. Mantan-mantannya Modric di situ. Yang jagoan-jagoan Kroasia kayaknya main di situ semua deh dulu ya. Ini mantan-mantannya Modric nih, Tottenham Zagreb. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Modric juga pernah main di sini nih. Gareth Bale kemarin udah mulai dipercaya lagi sama Mourinho. Oke, kita tanya prediksi Modric kira-kira. Ntar akan kita tweet ke Modric apa dia balas atau enggak. Tapi harapan lu siapa? Spurs sih. Masih Spurs ini mah. Harapan. Tapi prediksi gue juga Spurs. Kalau prediksi ya di atas kertas Spurs pasti. Spurs ya. Tapi kalau gue harapan gue Zagreb.
Nextnya tuh ada Rangers lawan Slavia Praha. Oke. Rangers lawan Slavia Praha. Iya. Ini kayaknya seru nih ya. Ini Rangers, Ini partai terbaik nih. harapan gue sih Rangers ya. Pengen ngeliat aja. Pelatihnya apa pemainnya? Nggak, tapi ini fans-fansnya bakal sombong nih kalau Rangers sampai masuk ke semifinal, terus tiba-tiba ketemu di babak berikutnya ketemu MU, terus ngalahin MU, wah kelar lo Jul. Ngaku the Reds, dukung biru-biru. Katro. Tapi kayaknya masih Rangers sih secara tradisional ya. Padahal dulu, tapi gua akuin sih, dulu sempet anjlok banget sampai degradasi. Iya, dipegang karena sama bangkrut ya. SG. Iya. Lagian dulu kan mereka berlima. Wah, Ada 5 kan. Yang nextnya tuh ada Roma Shakhtar. Oh, nah, ini ini juga juga seru. Ini juga seru. Iya. Dua-duanya langganan Liga Champions nih. Iya. Langganan doang. Iya. Masuk di babak grup, terus pindah ke Europa League udah sering. Suka transfer liga ya. Iya. Mereka nih. Kerjanya gitu aja. Seru-seru. Roma Ada baiknya bagus-bagus. kalau di Shakhtar tuh gue bingung ya, kalau Shakhtar tuh kenapa banyak banget pemain Brazil ya? Iya. Dulu kan Willian di situ. Willian, Fred, Fernandinho, Douglas. kayaknya emang dia ada keterikatan sama Brazil ya. Sampai sekarang pun pemain-pemainnya banyak. Ada Tete namanya, Tete tuh juga di Shakhtar. Tete manis. Wah. Gue sebagai fans Serie A pengen Roma sih, karena itu akan ngaruh ke koefisiennya Serie A ya. Negara Italia. Oke. Iya. Gue Shakhtar lah pengennya. Karena itu nggak ngaruh sama koefisien. Shakhtar itu kan Liga Inggris, waktu di babak grup, Liga Champions kan ketemu Inter ya. Mainnya tuh enak sebenarnya dilihat. Sebenarnya secara permainan tuh ya bagus, cuman emang eksekusinya jelek aja. Tuh anak-anak Brazil masih mentah banget. Terus ada Villarreal Dinamo Kiev. Villarreal. Prediksi lu siapa yang lolos? Villarreal lah, ini mah. Villarreal. Iya. Ya di atas kertas kayaknya bakal Villarreal. Ini nggak ada Inter di sini? Nggak ada. Oh, di Champions League? Nggak ada juga. Oh, di Serie A doang ya, pantas ya? Oh. Tadinya saya awal-awal mau nyanyi champion, tapi kan saya juga nggak ada. Udah, nggak usah ngomongin Inter, sudah cukup. Tapi tahun ini juara, tenang aja. Ya, harapan lo, oke. Ajax yang bos. Oh, ini kayak Ajax lawan Ajax. Iya, Ajax kan yang boys. Yang bos itu temannya? Yang boys tuh 2000 years later. Di negara mana nih? Yang bos gue lupa lagi di mana tuh. Iya, kayak nama boy band deh. Nih, kita cocok gak sih jadi host nih? Udahlah. Orang ini acara senang-senang bukan acara bola. Alip tahu pasti yang bos di mana. Taruh sini, Lip. Yang boy. Tapi dia sering di Eropa nih. Iya. Sering di Eropa. Udah semua dibahas. Sudah semua dibahas. Nah, kalau menurut footballer semua, kira-kira tim yang akan lolos mana aja nih? Ya. Terlebih MU lawan Milan. Isi dong di kolom komen ataupun di komen Instagram. Bisa di komen langsung di Instagram Brickhouse Media atau brickhouse.id atau di @Stefano Clinton. Dia aja, jangan di saya. Ya? Kenapa di gua? Numpuk perempuan pada ngecek. Nggak ada. Kalau Instagramnya kebuka dia. Kalau gua kan belum kebuka. Lu aja lah. Nggak ada. Udahlah, sekian dari gue. Julius pamit. Stefano pamit. Bye-bye. Adio.